Selamat sore semuanya, saya Maria Cindy dari Institut Santi Buana. Program studi kewirausahaan akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga pada jasa. Saya ambil artikel dari Dr. Didin Fathiuddin SE, MSI, Dr. M. Anang Firmansyah SE, MM. Tentang pemasaran jasa atau strategi mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, pertama-tama saya akan bahas tentang definisi pemasaran jasa. Itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu secara sosial, yang kedua itu secara manajerial. Nah, yang pertama secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Nah, sedangkan secara manajerial adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produksi jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Nah, bagaimana cara menetapkan harga? Nah, dalam strategi menetapkan harga, kita harus mengetahui apa tujuan dan apa target kita. Nah, tentu saja produsen atau suatu perusahaan pasti berusaha keras dalam menentukan harga jual. Karena dalam menetapkan harga harus sesuai dan tepat. Nah, di sini ada dua cara untuk menetapkan harga. Yang pertama, skim the cream. Cara yang satu ini dianjurkan jika dalam penerapannya tidak memiliki pesaing atau tidak ada produk atau jasa yang sejenis. Maksudnya ini adalah usaha baru sehingga tidak ada pesaing. Nah, cara yang satu ini adalah cara yang digunakan jika keadaan longgar atau nyaris tanpa pesaing. Langkah yang dilakukan adalah dengan menetapkan harga yang paling tinggi, sehingga laba yang diperoleh akan sangat maksimal. Sedangkan yang kedua itu ada penetration. Nah, strategi atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Nah, dalam praktiknya, langkah yang satu ini adalah dengan mematok harga yang paling rendah, sehingga segmen pasar akan beralih terhadap harga yang paling rendah. Cara yang satu ini digunakan jika keadaan pasar dalam mode pesaing ketat atau telah berada pada titik jenuh. Dan yang harus diperhatikan dalam strategi yang satu ini adalah jangan sampai menetapkan harga di kisaran jauh sangat rendah, karena dampaknya bisa fatal jika mematok harga. Hal tersebut bisa terjadi adalah kebangkrutan pada perusahaan. Jadi, penetapan harga harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan agar tetap mendapatkan laba untuk produksi kembali. Berikutnya, metode penetapan harga. Dalam metode penetapan harga ini terbagi menjadi 5, di mana terdapat penetapan biaya harga plus. Nah, penetapan harga biaya plus adalah sebuah metode yang lazim digunakan oleh setiap perusahaan atau produsen. Nah, penerapan metode atau cara ini dengan menentukan harga
dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah itu ditambah dengan satuan jumlah tertentu guna menutupi laba atau kerap disebut dengan margin. Nah, sehingga dalam menetapkan harga, perusahaan akan selalu berpedoman kepada biaya keseluruhan produksi. Fungsinya adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Selanjutnya itu markup. Metode ini cukup sederhana, yaitu dengan menetapkan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian yang kemudian dikalkulasikan dengan beberapa jumlah tertentu atau disebut dengan markup. Nah, dengan metode ini, perusahaan atau produsen terkait akan selalu melihat harga awal suatu produk. Dengan begitu, langkah yang menetapkan harga selanjutnya adalah dengan menaikkannya sebesar beberapa persen dari harga awal. Nah, penetapan harga tersebut juga telah berdasarkan dengan biaya-biaya tambahan lainnya. Dengan begitu, keadaan harga akan tetap standar pada kenaikan harga secara berlebihan. Selanjutnya, penetapan harga BEP atau break even point, yaitu dengan menetapkan harga jual dengan berdasarkan kepada total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima secara keseluruhan. Jika dilihat dari pengertiannya, tentunya produsen atau perusahaan yang menerapkan cara ini tidak akan mendapatkan keuntungan, namun di sisi lain juga tidak dapat kerugian dan menemukan keseimbangan pasar. Nah, yang keempat itu berdasarkan pesaing. Nah, tentu saja tidak ada pedoman dari lingkungan personal dalam menetapkan harga jual. Harga jual bisa dijual dengan berpedoman atau menetapkannya dengan harga dari pesaing. Nah, dengan adanya kompetitor, tentu saja dapat mempertimbangkan untuk memberikan harga di bawah harga pasar. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan mangsa pasar. Dalam menetapkan harga dengan patokan kompetitor, bukan berarti perusahaan atau produsen tentu ingin menjatuhkan lawannya. Walaupun kesannya terlihat begitu, namun kenyataannya yang dilakukan adalah sebagai patokan. Nah, di mana penetapan harga tersebut terjadi dengan langkah mengawasi harga jual para pesaing. Dan yang terakhir adalah berdasarkan permintaan pasar. Nah, konsumen sendiri adalah raja. Tentu pengendalian tersebut adalah benar faktanya. Dalam menetapkan harga jual, produsen atau perusahaan juga selalu mendengarkan apa yang diinginkan konsumen, sehingga dalam menetapkan harga jual tentu saja memperhatikan keluh kesah konsumen. Nah, strategi penetapan suatu harga ini merupakan umum digunakan bagi para pelaku produksi maupun jasa. Tujuan utama dari mendengarkan konsumen adalah untuk memikat hati konsumen sehingga tidak akan beralih pada produk atau jasa lain. Nah, tentu saja saat mendengarkan apa yang diinginkan konsumen, produsen atau pihak perusahaan terkait tidak boleh asal-asal memberikan produk atau pelayanan jasa. Harus tetap diberikan kualitas serta kuantitas yang terjamin dan terjaga untuk menghindari ketidakpuasan konsumen. Karena jika sekali saja konsumen merasa tidak puas, maka konsumen tersebut pasti tidak akan kembali, bahkan
Hal terburuk adalah tidak mendapatkan pelanggan atau konsumen sama sekali. Dalam strategi menetapkan suatu harga, tentu ada beberapa faktor yang turut berpengaruh. Faktor-faktor tersebut merupakan hasil cipta atau daya cipta konsumen yang melakukan transaksi. Nah, sehingga harga pasar akan berkutat pada tingkat keinginan konsumen. Nah, fungsi strategi penetapan harga sebagai suatu proses yang penting. Harga merupakan hal yang harus diperhatikan dengan unsur strategi pemasaran, sebab fungsinya sendiri memiliki nilai yang sangat vital bagi kelangsungan sebuah perusahaan produksi atau jasa. Strategi penetapan harga mempunyai beberapa fungsi penting sebagai penunjang segala aktivitas transaksi dengan tetap memperhatikan standar kemampuan konsumen dalam melakukan transaksi. Menetapkan suatu harga produk atau jasa juga menjadi wadah produsen dalam menentukan target banyak sedikitnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Strategi penetapan harga juga dapat berperan sebagai alat penentu kualitas. Karena dengan adanya hal tersebut, konsumenlah yang akan memberikan penilaian tentang manfaat dari suatu produk atau jasa tersebut. Tentu saja hal ini juga sangat penting bagi kelangsungan pamor perusahaan, sehingga tidak boleh salah dalam mematok strategi penetapan harga. Kesimpulannya, strategi penetapan harga memang sangatlah penting. Dengan menerapkan harga yang sesuai dan pas, tentunya akan lebih mempermudah sebuah perusahaan dalam bersaing dengan pesaing atau kompetitornya. Untuk menetapkan harga harus mempertimbangkan beberapa faktor yang ada, sehingga tidak mempersulit konsumen dalam bertransaksi. Menetapkan harga yang tepat tidak terlepas dari perhitungan menyeluruh barang atau layanan yang kita jual ke pelanggan atau konsumen. Nah, pastikan juga kita memiliki sistem untuk menghitung setiap biaya dalam produksi atau layanan yang kita tawarkan. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang strategi penetapan harga jasa. Terima kasih.